Didukung oleh Sarung Al-Samsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Selain dua cuplikan kabar tadi, kabar utama juga telah bersiap menyajikan beragam informasi menarik yang datang dari penjuru tanah air hingga mancanegara. Bersama saya Budi Bellingtonia, kita mulai rangkaian kabar utama selengkapnya. Pemirsa, akibat hujan deras, sebuah pohon besar tumbang di kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Sebuah pohon berukuran raksasa tumbang dan menimpa 4 kendaraan di Jalan Dharma Wangsa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis petang. Petugas dibantu oleh warga berusaha menyelamatkan sejumlah pengemudi mobil yang terjebak di dalamnya. 1 orang bahkan tidak sadarkan diri akibat terjepit badan kendaraan. Sementara sejumlah orang lainnya mengalami luka ringan. Korban dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, arus lalu lintas di Jalan Dharma Wangsa Raya dialihkan karena di lokasi masih ada proses evakuasi pembersihan pohon yang tumbang. Proses evakuasi seorang pengemudi yang terjepit badan mobil berjalan dramatis. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga sekitar bekerja ekstra hati-hati mengeluarkan korban yang tidak sadarkan diri. Pemirsa, beginilah proses evakuasi sopir minibus bernama Yadi, berusia 51 tahun, warga Pamulang, Tangerang Selatan, yang terjepit badan kendaraan mobil. Kondisi korban yang tidak sadarkan diri membuat petugas bekerja ekstra hati-hati untuk mengeluarkannya dari kendaraan. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara sejumlah penumpang dan sopir lainnya hanya mengalami luka ringan. Total ada 4 kendaraan yang tertimpa pohon beringin berukuran besar dan lebih dari 100 cm. Peristiwa terjadi sekitar pukul 15 sore tadi di mana hujan deras disertai angin kencang menerjang kawasan tersebut. Saat ini arus lalu lintas di Jalan Dharma Wangsa sudah dibuka, namun kepadatan masih terjadi. Banjir merendam kawasan Dharma Wangsa 11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari ini. Genangan air setinggi 50 cm terlihat merendam jalan dan akses masuk ke sejumlah area usaha kecil menengah di kawasan Dharma Wangsa. Banjir menggenang usai hujan deras yang mengguyur kawasan ini. Saluran drainase yang tidak mampu menampung aliran air diduga menjadi penyebab ketinggian banjir cepat naik. Sejumlah kendaraan pun terpaksa melambatkan laju karena bahkan sebagian pengendara mengurungkan niat melalui Jalan Dharma Wangsa 11 ini karena ketinggian air dikhawatirkan dapat membuat mesin kendaraan mogok. Sementara hujan deras yang melanda sejumlah wilayah di Jakarta sejak sore tadi mengakibatkan kemacetan di sejumlah jalan Jakarta. Kemacetan panjang tak terhindarkan di sejumlah ruas titik jalan di Jakarta. Salah satu titik kemacetan terjadi di kawasan Semanggi atau tepatnya di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Sejak Kamis sore, kepadatan kendaraan terpantau mulai merayap lalu lintas di sepanjang Jalan Gatot Subroto, khususnya dari arah Selipi menuju ke arah Cawang. Sejak turun hujan yang terjadi pada sore tadi, pengendara melambatkan laju kendaraannya menghindari genangan dan jalanan yang licin. Kemacetan pun tidak bisa dihindarkan, ditambah lagi dengan bertepatan dengan jam pulang kerja di wilayah Jakarta.
Hujan deras yang mengguyur Jakarta Selatan Kamis sore membuat jalan tembusan Rasuna Said tergenang air. Meski sudah dilakukan pembuatan saluran air atau drainase oleh pemerintah, namun genangan tetap terjadi di kala hujan turun. Kemacetan terjadi di jalan tembusan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Sejumlah kendaraan roda 2 nampak menghindari genangan air di jalan tembusan Rasuna Said yang sudah meninggi akibat hujan deras yang terjadi pada sore hari tadi. Ketinggian genangan yang terjadi mencapai 30 hingga 40 cm. Genangan air juga membuat sejumlah toko dan juga warung yang berada di sekitarnya mengalami kebanjiran. Warga berharap agar permasalahan air yang menggenang ini cepat diselesaikan agar jika hujan turun tidak kembali terjadi genangan yang meluas hingga ke toko maupun juga ke warung. Pemirsa, kemacetan terjadi imbas hujan yang mengguyur Jakarta dan menyebabkan banjir di sejumlah wilayah. Kami akan hadirkan informasi terkininya langsung dari sejumlah kawasan sesaat lagi. Cerita tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Grand destinations await. Mitsubishi Destinator. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Streaming tanpa buffering. Serunya beneran! Nge-game lancar bikin menang push rank. Yes! Movie marathon gak habis-habis! IndiHome, dekatkan pengalaman. Dari Telkomsel. Sama seperti MU, motor utama. Saya harus selalu siap. Presisi menjaga, terus memberi kinerja sempurna. Jangan salah pilih ya, MU, motor niat jagoan. Al-Samsi, sarungnya Nusantara. Al-Samsi ada di mana-mana. Al-Samsi semua kalangan suka. Al-Samsi sarungnya Nusantara. Al-Samsi semua kalangan suka. Al-Samsi sarungnya Nusantara. Al-Samsi, sarungnya Nusantara. Pemirsa, informasi terbaru mengenai kemacetan imbas hujan yang mengguyur Jakarta dan menyebabkan banjir di sejumlah kawasan akan disampaikan oleh rekan kami. Sudah ada Yasmin Rahmadi di kawasan Tendean, Jakarta Selatan dan rekan Haikal Vandea di Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Pertama, kita ke rekan Yasmin terlebih dahulu. Yasmin, bagaimana kondisi kepadatan arus lalu lintas di lokasi Anda? Silakan.
Ya, selamat malam Windy Wellingtonia dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa hujan deras yang mengguyur wilayah DKI Jakarta sejak sore tadi hingga malam hari ini menyebabkan banjir di beberapa titik. Salah satunya adalah di Jalan Pondokarya, Mampang, Jakarta Selatan. Dan imbas dari banjir tersebut ini adalah kepadatan lalu lintas yang luar biasa sekali, Windy Wellingtonia dan juga pemirsa. Bahkan ini lalu lintas mengular hingga tempat kami mengabarkan saat ini, ya, ini adalah di sekitar Simpang Mampang Prapatan, Tendean. Padahal tempat kami mengabarkan ini berlokasi lebih dari 500 meter dari titik banjir. Artinya saat ini arus kendaraan ini benar-benar stuck, Windy dan juga pemirsa, atau tidak dapat bergerak sama sekali. Dan ini berdampak untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4, bahkan juga berdampak kepada bus Transjakarta yang bisa Anda lihat di layar kaca saat ini. Dan kepadatan lalu lintas ini juga sudah terjadi selama beberapa jam terakhir, atau lebih tepatnya tadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan masih terus terjadi hingga saat ini pada pukul 21.29 waktu Indonesia Barat, masih tidak bergerak sama sekali. Hingga saat ini tentunya kendaraan yang akan melintas ke jalan tersebut ini akan dialihkan. Memang hingga saat ini dapat kami informasikan, Windy dan juga pemirsa, tidak ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan. Namun kami melihat adanya polusi lalu lintas yang mengalihkan kendaraan yang ingin melintas ke arah Jalan Pondokarya, juga Kemang, untuk mengambil jalur alternatif. Salah satunya adalah melewati Jalan Gatot Subroto jika ingin menuju ke arah Sudirman. Kami pun juga melihat adanya pihak Brimob yang juga sudah mempersiapkan perahu karet untuk mengantisipasi jika ada warga yang membutuhkan evakuasi dari titik banjir. Dapat kami informasikan, Windy dan juga pemirsa, bahwa banjir di Pondokarya ini kerap kali terjadi. Bahkan kemarin juga sudah terjadi dan kembali terjadi hari ini. Banjir ini pun juga merendam permukiman warga dengan ketinggian sekitar 70 cm. Dan diduga bahwa banjir di Pondokarya ini terjadi karena meluapnya Kali Mampang setelah hujan deras yang mengguyur wilayah DKI Jakarta dengan intensitas tinggi dalam beberapa hari terakhir ini. Tentunya selain Pondokarya, banjir juga merendam permukiman warga lainnya yang berada di Jakarta Selatan, salah satunya adalah di Jalan Bangka, Jakarta Selatan. Hingga BPBD Provinsi DKI Jakarta pun juga sudah mencatat bahwa ada sekitar 27 RT di wilayah Jakarta Selatan yang terendam banjir. Dan untuk itu pun pihak BPBD Provinsi DKI Jakarta ini mengerahkan personel untuk memantau titik-titik banjir tersebut. Sekali lagi, Windy dan juga pemirsa, dapat kami gambarkan situasi terkini di Simpang Mampang Prapatan, Tendean. Ini masih begitu padat dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Selama beberapa jam kendaraan-kendaraan ini tidak bisa melintas ataupun stuck begitu, ya, berdiam di lokasi. Tidak bisa melintasi juga ke jalan arah Jalan Pondokarya begitu, mengingat di situ adalah titik banjir yang cukup parah, sehingga saat ini kendaraan-kendaraan ini masih menunggu banjir ini surut begitu, sehingga kendaraan ini dapat kembali melintas Jalan Pondokarya dengan normal. Dan dapat kami informasikan, pemirsa, bahwa saat ini kendaraan yang terdampak dari banjir ini meliputi kendaraan roda 2 maupun roda 4, bahkan juga bus Transjakarta, sehingga bisa dibilang bahwa lalu lintas di wilayah DKI Jakarta pada malam hari ini dapat dikatakan lumpuh begitu. Tentunya ini juga cukup berimbas begitu, ya, bagi masyarakat DKI Jakarta yang pulang kerja begitu, mengingat ini merupakan waktu-waktu sejumlah masyarakat ini pulang kerja. Namun karena tentunya kepadatan lalu lintas yang begitu parah ini, para pengendara ini tidak dapat pulang begitu dan harus menghabiskan waktu di jalanan. Sekali lagi, Windy dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa hingga saat ini tidak ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan. Namun polisi lalu lintas ini kerap berjaga di lokasi dan mengalihkan kendaraan-kendaraan yang ingin melintas ke arah Jalan Pondokarya ini diberhentikan. Dikatakan bahwa tidak bisa begitu karena ini banjir masih cukup parah, sehingga dialihkan ke jalur alternatif, salah satunya adalah melalui Jalan Gatot Subroto untuk mengarah ke arah Sudirman. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio, Windy Wellingtonia. Baik, kemacetan masih terjadi di wilayah Tendean
Dan bagaimana dengan di kawasan Rasuna Said, apakah banjir masih terjadi di sana, Haikal? Ya baik, Windy dan Iwan pemirsa, selamat malam. Ini kami kabarkan terjadinya penumpukan akibat banjir di mana lokasi air yang sudah menggenangi sejak Kamis sore ini di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Namun juga kami kabarkan arus lalu lintas seperti di belakang saya kabarkan ini memang sudah memakan waktu 2 jam. Penumpukan di lokasi Mampang Perapatan Jakarta Selatan ini di kedua arah, dari arah Mampang menuju Kuningan, namun sebaliknya juga dari Kuningan menuju Ragunan juga mengalami kepadatan lalu lintas dari roda 2 maupun roda 4. Akibat banjir ini juga para warga yang hendak pulang ke rumahnya juga terpaksa menunggu transportasi, di mana yang mereka sudah pesan ini namun dibatalkan oleh seperti ojek darling di kawasan ini. Namun juga beberapa lokasi kepadatan di kawasan Jakarta Selatan ini dari ketiga arah, dari Pancoran memasuki Tendean yang mereka alihkan ini memang terjadi penumpukan seperti di Mampang Perapatan. Nah, hingga saat ini juga banjir pada Pondokarya memicu juga terjadinya penumpukan kendaraan roda 2 dan 4 di kawasan ini. Tadi saya lihat juga memang bukan hanya di Mampang Perapatan, bahkan di Pancoran Jakarta Selatan ini juga tadi terlihat juga sudah ada penumpukan lalu lintas yang mereka lewati juga tidak dapat dilintasi, begitu Windy. Ya, Haikal, apakah sudah ada petugas kepolisian untuk mengatur arus lalu lintas di sana? Ya, memang di setiap sudut Mampang Perapatan Kuningan ini juga sudah dikerahkan ada 5 petugas kepolisian lalu lintas yang berjaga, namun mereka yang kami lihat kewalahan dengan adanya volume kendaraan yang terus tinggi ini di lokasi yang kami kabarkan, begitu Windy. Baik, terima kasih Haikal Vandea, dan sebelumnya ada Yasmin Ramadi yang mengabarkan dari masing-masing titik. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, banjir merendam wilayah permukiman warga di Garut, Jawa Barat akibat luapan Sungai Cikabuyutan. Pemirsa, beginilah detik-detik banjir saat menerjang wilayah perkampungan warga di Kecamatan Banyuresmi, Garut, Jawa Barat. Banjir berasal dari luapan Sungai Cikabuyutan Idangan dan dengan cepat merendam permukiman di Kampung Sari Anten, Tarikolot, dan Kampung Dio pada Kamis petang. Tidak hanya wilayah permukiman saja, banjir juga merendam sebuah sekolah. Luapan sungai terjadi tidak hanya karena curah hujan saja, akan tetapi juga disebabkan oleh sampah yang menyumbat aliran sungai. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Garut dikerahkan untuk membantu proses penyedotan banjir. Hingga Kamis siang, genangan banjir di Jalan Pantura Demak masih belum surut. Akibatnya arus lalu lintas tersendat, kendaraan yang melintas harus berjalan pelan dan merayap. Selain itu, di Semarang setelah sempat tergenang banjir dan tidak bisa dilewati, hari ini jalur kereta api di Semarang sudah kembali bisa dilalui kereta dengan kecepatan terbatas. Memasuki hari ke-9, banjir terjadi di Jalan Nasional Pantura Sayung Demak, Jawa Tengah. Sejak Kamis siang, genangan banjir belum kunjung surut. Imbas genangan masih tinggi, kendaraan yang melintas harus berjalan pelan dan merayap. Selain menghambat distribusi barang dan sembako, banjir mengakibatkan aktivitas warga dan pedagang terganggu. Selain memperbaiki drainase, dikerahkan pula pompa penyedot air berkapasitas besar untuk mengurangi banjir. Endapan lumpur Sungai Sayung Dombo juga akan dikeruk untuk mengatasi meluapnya sungai saat datang musim hujan. Di Semarang, Jawa Tengah, setelah sempat tergenang banjir dan tidak bisa dilewati, hari ini jalur kereta api di Semarang sudah kembali bisa dilalui kereta dengan kecepatan terbatas. Lokomotif yang menarik pun juga sudah lokomotif biasa. Pantauan di lapangan, beberapa kereta api sudah melintas di jalur antara Stasiun Tawang dan Stasiun Alas Tua.
Meski begitu, kecepatan yang bisa dilakukan hanya 5 hingga 20 km per jam saja. Puluhan petugas terus memantau kondisi jalur dan melakukan beberapa perbaikan, diantaranya mengoperasikan kereta khusus untuk mengangkat rel dan mengecer batu balas untuk memperkuat rel kereta yang sebelumnya sempat tergerus banjir. Dari Demak, Semarang, Syamsul, Teguh Joko Sutrisno, TV One mengabarkan. Banjir masih menggenangi Kelurahan Tambak Rejo, Kelurahan Gayam Sari, Kota Semarang. Warga memilih bertahan di rumah masing-masing meski mengalami kesulitan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan, petugas membagikan ribuan nasi bungkus kepada warga. Banjir masih menggenangi Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang. Ketinggian air bervariatif, mulai dari 30 cm hingga 1 meter. Ribuan keluarga terdampak karena genangan air memasuki rumah-rumah warga. Meski rumahnya kebanjiran, sebagian warga memilih tetap bertahan di rumah mereka masing-masing. Sementara yang lainnya terpaksa mengungsi ke rumah kerabat yang lebih aman. Lurah Tambak Rejo, Sukiswo mengatakan, banjir yang mulai menerjang Tambak Rejo sejak Selasa kemarin ini mengakibatkan 60% pemukiman di Tambak Rejo terendam banjir. Untuk mencukupi kebutuhan warga, pemerintah membagikan ribuan nasi bungkus kepada masyarakat. Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan kesehatan gratis dan kamar mandi umum. Terkait dengan Kaligawe dan Sayung, kita sudah punya solusi. Jadi solusinya adalah bahwa Tirboyo harus segera kita evakuasi airnya secepat mungkin. Jadi Grafboyo, kemudian ke Kalidumpo, Babon, langsung ke laut ini harus dipercepat. Sehingga Kaligawe ke pompa sebanyak-banyaknya. Sehingga jalan lancar, masyarakat nggak terendam. Udah itu aja jalan keluarnya. Dan ini adalah proyeknya kita semua. Ini Pak Dirjen ada, Pak Balai ada, tinggal menyelesaikan aja. Kalau enggak nanti kita turun bareng-bareng. Siapa? Termasuk TNI wis. Ini diperlebar untuk gravitasi, tapi ya kita tidak lanjut. Tadi kan minta diperlebar. Nanti kita koordinasi dengan BM. Kalau pompanya kita siapkan. Yang penting yang di Kaligawe itu harus segera surut, masuk ke sini, dari sini buang ke Babon. Itu akan mempercepat jalan nasionalnya itu sebagai turun gitu. Siap berarti ya? Itu siap kalau dari kami. Oke, siap. Makasih Pak. Hingga Rabu petang, pompa air terus dinyalakan untuk menyedot genangan air di Jalan Kaligawe. Sementara untuk saat ini, Jalan Kaligawe hanya dapat dilintasi truk atau kendaraan besar karena tingginya genangan air. Dari Semarang, Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar utama masih akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ada kembali bersama kami, pemirsa. Mes karyawan warung bakso di Jalan Kerekot 2, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat terbakar pada Kamis siang. Kebakaran terjadi di lantai 3 ruko. Api dengan cepat membesar dan meluluh lantakan barang-barang milik karyawan yang tidak sempat diselamatkan. Saat kebakaran terjadi, para karyawan tengah beristirahat. Diduga api berasal dari korsleting listrik. 13 unit mobil pemadam kebakaran dengan 60 personel dikerahkan ke lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pemirsa, polisi melakukan sweeping di lokasi bentrokan lahan sengketa di Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat yang disertai penembakan. Belasan jenis senjata tajam, senapan angin, serta senjata pemukul disita. Puluhan pemuda yang ada di lokasi bentrokan di sebuah lahan kosong berstatus sengketa di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat diamankan petugas gabungan Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya. Polisi juga melakukan penyisiran di lokasi guna mencari barang bukti. Hasilnya, belasan jenis senjata tajam, sepucuk senapan angin, dan beberapa alat pemukul ditemukan oleh petugas. 33 orang dari salah satu kelompok yang terlibat bentrokan juga ikut diamankan. Keributan tadi pagi itu menimbulkan 1 orang korban luka tembak di bagian punggung
yang saat ini sedang dilakukan operasi di Rumah Sakit Polri. Nanti kita lihat apa proyektilnya. Kemudian tindak lanjutnya tadi pagi kami sudah mengamankan 7 orang dan saat ini diamankan lagi tadi sekitar 26 orang sehingga total sekitar 33 orang yang sudah kami amankan. Saat ini masih sebagai saksi dan menyita kurang lebih tadi sebanyak 17 senjata tajam, alat pukul, kemudian juga ada stick golf, ada juga senapan angin ya. Dan saat ini sudah ditangani oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Saat ini kita sedang menyisir lagi untuk mencari senjata yang digunakan maupun barang bukti lain. Tragis, aksi main hakim kembali terjadi. Di Surabaya, Jawa Timur, warga membakar seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor di hadapan polisi yang berusaha untuk menyelamatkan diri dari amukan massa. Akibatnya pelaku mengalami luka bakar serius hampir 40%. Beginilah detik-detik seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor dibakar oleh warga karena tertangkap tangan mencuri motor di Jalan Jojoran 3, Surabaya, Jawa Timur pada Kamis siang. Pelaku dibakar saat polisi hendak mengamankannya dari kepungan massa dan akibatnya pelaku yang berasal dari Kutisari, Surabaya mengalami luka bakar serius pada kaki, punggung, dan dada. Pelaku juga mengalami luka pada wajah akibat pukulan. Setelah api berhasil dipadamkan, pelaku diamankan oleh petugas Polsek Gubeng dan dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim untuk mendapatkan penanganan medis. Pelaku mengalami luka bakar 40% dan saat ini masih belum bisa dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Sementara itu, pemirsa, seorang oknum anggota polisi diduga terlibat pencurian mobil dan ditangkap petugas Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Petugas juga turut meringkus 6 orang lainnya yang diduga merupakan sindikat pembuatan dokumen kendaraan palsu. Barang bukti dokumen kendaraan berupa BPKB dan STNK palsu serta belasan plat kendaraan juga berhasil disita petugas dari pengungkapan kasus sindikat pencurian dan pembuatan dokumen palsu. Salah seorang tersangka merupakan anggota polisi aktif berinisial Aibda AG yang berdinas di Polresta Bandar Lampung. Aibda AG ditangkap bersama 6 orang tersangka pelaku lainnya sehari setelah peristiwa pencurian kendaraan terjadi. Penangkapan ke-7 anggota sindikat ini dilakukan di sebuah kamar penginapan di kawasan Langkapura, Bandar Lampung. 3 tersangka pelaku merupakan pecatan dari anggota polisi, sementara 3 lainnya merupakan warga sipil. Kini ke-6 tersangka pelaku pencurian dan pembuatan dokumen kendaraan palsu sudah diamankan di tahanan Mapolresta Bandar Lampung. Nah, terkait dengan ini masih nyata sini baiknya. Untuk aktif 1, kemudian pecatan 3, sisanya orang sipil. Kalau untuk peran masing-masing ini apa sih, Pak? Nah, ada yang komandannya, kemudian ada yang bertugas untuk ngambil mobilnya, kemudian terkait dengan ini ada yang mengkoordinir semua, yang memang menyiapkan BPKB, TNKB, kemudian STNK, ini dibeli dari... Kami masih akan kembali selepas jeda sesaat lagi. Anda masih bersama kami, pemirsa. Sebuah truk kontainer yang memuat biji plastik terguling di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Akibatnya arus lalu lintas terganggu karena truk menutup hampir 90% badan jalan dari arah Probolinggo, Surabaya. Kecelakaan diduga karena sopir truk mengantuk saat berkendara. Truk kemudian menabrak lampu lalu lintas dan median jalan hingga truk terguling menutup jalan. Sopir truk mengalami luka-luka langsung dibawa ke rumah sakit. Petugas Satlantas Polres Pasuruan Kota dan Dishub turun ke lokasi untuk melakukan evakuasi serta mengatur arus lalu lintas.
Diduga jadi korban perundungan, seorang siswi Madrasah Sanawiyah di Sukabumi, Jawa Barat nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di rumahnya. Di lokasi kejadian ditemukan secari kertas bertuliskan tangan berisi pesan curahan hati korban. Suasana duka menyelimuti rumah siswi Madrasah Sanawiyah Negeri berinisial AK, 14 tahun yang ditemukan tewas gantung diri di rumahnya di Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pihak keluarga tidak menyangka jika korban nekat mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis. Di rumahnya, keluarga menemukan secari kertas bertuliskan tangan yang berisi curahan hati korban. Dalam surat tersebut, korban menuliskan pesan, hanya ingin menyampaikan perasaan bahwa selama ini ia mengaku sering tersakiti oleh perkataan dan sikap teman-temannya di kelas. Korban juga menulis bahwa dirinya merasa lelah dan hanya ingin mencari ketenangan. Dalam isi surat itu, korban mempunyai keinginan untuk pindah sekolah karena tidak tahan dengan suasana kelas yang tidak nyaman. Bahkan ada pula kalimat yang menguatkan dugaan bahwa korban mengalami perundungan di sekolah. Pihak sekolah menyebut jika korban merupakan anak berprestasi dan aktif di berbagai kegiatan sekolah. Pihak sekolah pun membantah adanya indikasi perundungan terhadap korban. Betul, Ananda almarhumah itu adalah siswa kita kelas 8. Dan pertama kali saya ucapkan belasungkawa atas meninggalnya almarhumah. Yang kehilangan bukan hanya keluarga, tapi kami juga yang besar. Karena anak itu anak yang berprestasi, anak yang punya talenta dan aktif di madrasah ini. Kita tidak bisa berkomentar tentang itu ya, karena kami kan di sekolah kan bertindak sesuai dengan indikasi atau gejala. Ketika gejalanya normal dan aman-aman saja, ya berarti tidak masalah. Ketika ada anak, apapun yang indikasi, mohon maaf, ada penyimpangan, tidak kita biarkan. Selalu kita kita tindak lanjut dengan tindakan dan preventif. Keluarga korban pun sudah melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Saat ini kasus tersebut ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustana, TV One, mengabarkan. Dan seorang pelajar diduga mengakhiri hidupnya di ruangan kelas SMP Negeri 7 Sawah Lunto, Sumatera Barat. Pelajar berinisial BE, umur 15 tahun, ditemukan tergeletak tidak bernyawa menggunakan pakaian seragam sekolah dalam ruangan kelasnya. Usai ditemukan, korban dilarikan ke RSUD Sawah Lunto untuk diautopsi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Pihak sekolah membantah adanya kasus perundungan yang menimpa korban. Kasus ini sedang dalam penyelidikan Polsek Barangin dan Satreskrim Polres Sawah Lunto. Tidak ada bully, apalagi beliau kan cukup akrab dengan kawan-kawan yang lain, tentu tidak mungkin dibully. Dari pemeriksaan sementara terhadap fisik korban maupun saksi-saksi yang ada di TKP, kemudian olah TKP dari petugas, tidak ada ditemukan bukti-bukti kekerasan baik secara fisik maupun secara mental. Seekor harimau Sumatera yang sempat meresahkan warga di Lampung Barat berhasil ditangkap petugas. Harimau tertangkap dalam kondisi terluka pada bagian punggungnya, diduga akibat berusaha melepaskan diri dari kandang perangkap besi. Harimau yang ditangkap tersebut diduga menyerang warga. Petugas masih menunggu dokter hewan dari Balai Konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS untuk mengecek kondisi kesehatan dan jenis kelamin harimau tersebut. Hari ini kita berhasil mendapatkan 1 ekor harimau. Jadi apa upaya yang dilakukan oleh petugas sementara ini, Pak? Pada saat ini kami melaksanakan untuk penenangan harimau dengan cara menutup kandangnya dengan rapat-rapat dengan plastik hitam sehingga harimau tidak bisa melihat keluar. Karena kalau bisa melihat keluar, dia pasti akan mengaum terus. Nah, ini sudah kita laksanakan, kemudian kita laksanakan untuk pengamanannya sambil menunggu nanti
dari pihak BKSDA dan dokter dari TNBPS. Sejumlah informasi lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih Anda tetap bersama kami. Pemirsa, seorang pedagang ayam di pasar tradisional Jombang, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu siang dibacok preman pasar yang kesal lantaran korban menolak memberikan sejumlah uang. Beginilah detik-detik pemirsa peristiwa pembacokan yang terekam kamera warga. Suasana pasar mendadak panik, terdengar teriakan histeris dari sejumlah pedagang yang menyaksikan aksi tersebut. Pelaku yang mengenakan kaos hitam tanpa lengan berlari sambil membawa golok ke arah seorang pedagang ayam. Saksi mata menjelaskan peristiwa bermula saat pelaku mendatangi lapak korban dan memaksa meminta uang sebesar Rp5.000, namun korban menolak permintaan tersebut. Hal ini membuat pelaku kesal dan membacok korban. Usai menyerang, pelaku kemudian melarikan diri, sementara korban diselamatkan oleh pedagang lainnya. Sementara itu, korban dan sejumlah saksi masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Ciputat Timur. Kecelakaan bus antar kota dan sebuah truk gandeng terjadi di atas jembatan Suramadu dari arah Surabaya menuju Bangkalan, Jawa Timur. Kecelakaan berawal saat bus dari terminal Bungurasih, Surabaya dengan tujuan Madura melaju kencang dari arah selatan. Bus tiba-tiba menabrak truk gandeng yang ada di depannya, membuat bus oleng tidak terkendali menghantam pagar beton pembatas jembatan hingga ringsek parah. Pengemudi bus dan kernet meninggal dunia, sementara dua korban lainnya yakni kondektur dan seorang penumpang bus mengalami luka berat dan patah tulang. Kedua korban masih menjalani perawatan medis di rumah sakit. Korantas Polda Jatim bersama Kanit Lantas Bangkalan serta Kanit PJR 8 Suramadu melakukan olah tempat kejadian perkara. Nanti aku tak Sejumlah fasilitas umum di Sampang, Jawa Timur dirusak sejumlah warga saat unjuk rasa di kantor DPRD hari Selasa. Kasus ini kemudian menjadi viral dan petugas pun memburu para pelaku yang terekam video. Perusakan ini pemirsa terjadi di alun-alun Trunojoyo, Sampang. Tulisan ikonik alun-alun Trunojoyo dirusak para pelaku. Selain itu, sejumlah orang lainnya merusak pagar pembatas taman sekitar alun-alun. Nampak pagar itu digotong ke suatu tempat. Polisi mencoba membujuk massa untuk menghentikan aksi anarkistis tersebut, namun di saat itu kerusakan sudah terlanjur terjadi dan berkat video viral ini, polisi sedang memburu para pelaku perusakan yang wajahnya terekam jelas. Namun polisi masih membuka pintu bagi para pelaku untuk menyerahkan diri. Pemirsa, kabar penting sepanjang hari ini kami rangkum selengkapnya dalam kilas kabar berikut ini. Sebuah pohon berukuran besar tumbang dan menimpa 4 kendaraan di Jalan Dharma Wangsa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis petang. Petugas dibantu warga berusaha menyelamatkan sejumlah pengemudi mobil yang terjebak di dalamnya. Satu orang bahkan tidak sadarkan diri akibat terjepit badan kendaraan, sementara sejumlah orang lainnya mengalami luka ringan. Korban dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.
Seorang oknum anggota polisi diduga terlibat pencurian mobil dan ditangkap petugas Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Petugas juga turut meringkus 6 orang lain yang diduga merupakan sindikat pembuatan dokumen kendaraan palsu. Barang bukti dokumen kendaraan berupa BPKB dan STNK palsu serta belasan plat kendaraan juga berhasil disita petugas dari pengungkapan kasus sindikat pencurian dan pembuatan dokumen palsu itu. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri konferensi tingkat tinggi Asia Pacific Economic Corporation (APEC) 2025 di Gyeongju, Korea Selatan. Pertemuan para pemimpin ekonomi dari 21 negara anggota ini mengusung tema Building a Sustainable Tomorrow. KTT APEC 2025 juga akan membahas peningkatan kerjasama digital lintas kawasan, serta menekankan kolaborasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan ramah lingkungan. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Windy Wellington yang beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Sampai jumpa. Didukung Sarung Al Samsi,